Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Tiara Ardelia Putri. Saya Nabila Rizky Andini. Saya Dewi Saputra Sukmajaya. Saya Dewi Hadrani. Saya Aura Devis Kalira. Mula-mula, udara masuk ke rongga hidung atau rongga mulut. Di rongga hidung, udara masuk akan disaring oleh bulu hidung dan lendir. Lalu udara disesuaikan suhu dan kelembapannya. Dari rongga hidung akan turun ke faring. Faring disebut juga dengan tenggorokan. Faring merupakan suatu saluran yang mengalirkan udara dari hidung, faring, dan trakea. Dari faring ke laring. Laring atau disebut juga kotak suara merupakan penghubung antara faring dan trakea. Disebut sebagai kotak suara karena di laring terdapat pita suara dan katup epiglottis yang memisahkan antara saluran makanan dan saluran udara. Selanjutnya dari laring ke trakea atau bisa juga disebut dengan batang tenggorokan. Trakea adalah organ berbentuk tabung atau pipa yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Fungsi utama dari trakea ini adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga bisa untuk menyaring benda asing seperti zat atau mikroorganisme yang berbahaya agar tidak masuk ke paru-paru. Di dalam trakea terdapat sel goblet untuk memproduksi lendir yang berfungsi untuk menahan atau menyaring benda asing tersebut. Dari trakea masuk ke bronkus. Trakea memiliki dua cabang menuju paru-paru, itulah yang disebut dengan bronkus, menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam saluran bronkus terdapat silia yang bergerak maju mundur dengan membawa lendir atau mucus. Lendir inilah yang akan mengumpulkan debu atau zat berbahaya lainnya agar tidak masuk ke paru-paru. Kemudian zat berbahaya misalnya virus atau debu tersebut akan dikeluarkan saat batuk atau bersin. Setelah masuk ke bronkus, lanjut ke bronkiolus. Setelah masuk ke bronkus, maka udara diteruskan ke bronkiolus dan berakhir di alveolus, gelembung udara. Bronkiolus ini merupakan cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus ada kantung udara disebut alveolus. Bronkiolus, udara masuk ke alveolus. Alveolus adalah udara yang berasal dari bronkiolus akan menuju alveolus. Dinding alveolus ini sangat tipis dan terdiri dari sel epitel dan pembuluh darah kecil. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ penyusun sistem pernapasan manusia yang memiliki tugas utama untuk perpindahan gas, yaitu oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan akan mengeluarkan karbon dioksida ataupun gas limbah lainnya dari tubuh. Paru-paru bekerja dengan sistem peredaran darah untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian darah akan mengumpulkan gas limbah seperti karbon dioksida dan mengangkut kembali ke paru-paru untuk dipompa keluar tubuh. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.